Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Setinggi puji, sedalam syukur sama-sama kita haturkan kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, ucapan yang membahagiakan pantas dan patut saya sampaikan. Selamat datang mahasiswa baru di kampus UIN Suska Riau, khususnya pada Fakultas Sains dan Teknologi. Berbicara tentang keberadaan UIN Suska Riau, bermula dari peningkatan status dari IAIN Suska Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau. Keinginan ini muncul dari dua belah pihak. Satu dari masyarakat, dua dari sivitas akademika itu sendiri. Ketika atmosfer tentang peningkatan dan perubahan status ini menjadi sesuatu kerja yang bertahun-tahun kita persiapkan, maka secara bangga saya mengatakan bahwa Fakultas Sains dan Teknologi adalah fakultas yang pertama muncul dalam hubungannya dengan pemenuhan syarat-syarat berdirinya UIN Suska Riau. Kenapa begitu? Untuk mendapatkan status sebagai UIN atau UIN Suska Riau harus ada prodi umum. Nah, keberadaan prodi umum ini memang pada waktu awalnya cikal bakal sains teknologi itu berada atau ditumpangkan pada fakultas dakwah. Dalam perjalanannya, kelahiran daripada Fakultas Sains dan Teknologi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Secara umum kita dapat sampaikan, selain daripada pemerintah daerah Provinsi Riau, para pakar, dan wabil khusus teman-teman dari Caltech, dulu namanya Caltech, sekarang namanya Chevron. Nah, teman-teman kita dari Caltech inilah yang banyak membantu kita bagaimana menata, mencukupkan data, mengolah data, dan mensupport tenaga pendidik. Alhamdulillah, ketika resmi IAIN berubah dan meningkat status jadi UIN, maka dengan sendirinya Fakultas Sains dan Teknologi, karena dia sudah di awal dan berada pada posisi urutan pertama di antara fakultas dan prodi umum, maka jumlah mahasiswa yang masuk ke fakultas ini drastis dan sangat signifikan, cukup banyak. Keberadaan sains teknologi di bawah dan dalam lingkungan payung UIN Suska Riau, dalam hal ini kita coba mewujudkan visi, misi, tujuan pendidikan, karakter pendidikan di UIN Suska Riau ini, dan Fakultas Sains menerjemahkan visi misi tersebut. Dengan bangga, Fakultas Sains dan Teknologi telah memberikan sumbangsih pada pewarnaan, khususnya dalam bidang keilmuan sains dan teknologi. Sesuai dengan harapan masyarakat bahwa alumni dari UIN Suska Riau adalah sarjana muslim dengan paradigma ilmu yang terintegrasi antara ilmu umum dan agama, maka keberadaan Fakultas Sains dan Teknologi ini sudah
menyatu dan memadukan kedua hal tersebut. Jadi secara ilmiah dan teknis kita mempunyai pengetahuan yang dapat memudahkan kehidupan, tetapi secara agamis kita mendapat pembelajaran agama yang dapat memberikan petunjuk arah dalam menjalankan kehidupan. Dalam berbicara tentang keberadaan suatu perguruan tinggi, khususnya fakultas, kita tahu ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah mahasiswa. Komponen yang kedua adalah dosen. Komponen yang ketiga adalah tenaga kependidikan, atau lazim kita sebut dengan pegawai. Dari 3 komponen ini kita sebutlah sebagai sivitas akademika. Saya harus jujur, dan institusi mengakui itu, bahwa yang paling berkepentingan di antara 3 komponen itu adalah mahasiswa. Artinya apa? Sebagai komponen inti dari sivitas akademika yang menuntut, dalam artian utlubul ilm, menuntut ilmu itu adalah mahasiswa. Artinya, apa kebutuhan mahasiswa harus benar-benar kita penuhi. Dan apa standar orang terhadap alumni harus benar-benar kita selesaikan dan capai. Kemudian, dengan masuknya mahasiswa ke Fakultas Sains dan Teknologi, kita ingin mengarahkan seluruh alumni kita, satu, menjadi insan yang kita sebut Abdullah, hamba Allah, yang dengan basic keagamaan, pengetahuan keagamaan, pemahaman keagamaan, kesadaran keagamaan, kita dapat melakukan amaliyah hidup, baik secara kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Kemudian, secara keilmuan kita dapat menerapkan ilmu pengetahuan kita sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah kita peroleh. Jadi dengan demikian, alumni yang kita harap dan kita gambarkan itu adalah alumni ataupun sarjana sains teknologi yang muslim dan berdedikasi terhadap umat. Dengan demikian, apabila kepentingan azas berada di tangan mahasiswa, maka kami sebagai dosen, sebagai tendik, harus mengakui dan memenuhi kewajiban mereka. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa besarnya suatu fakultas atau besarnya suatu perguruan tinggi adalah karena jumlah